فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita untuk senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang teramat banyaknya. Oleh karena itu marilah kita akan semua nikmat tersebut untuk senantiasa pandai bersyukur kepadanya dan senantiasa bertakwa kepadanya, karena hakikatnya itulah yang nanti akan menjadi bekal kita, yang kita akan bawa ke hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentu juga meninggalkan semua bentuk larangan Allah tabaraka wa ta'ala yang boleh jadi itu akan mendatangkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu menjadi penghalang kita untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala dan dimasukkannya ke dalam jannahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan manusia adalah semulia-mulia makhluk di atas muka bumi ini. Bahkan manusia lebih mulia daripada malaikat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan manusia khalifah fil ardh, yang mereka diamanahkan untuk memakmurkan bumi ini. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengkisahkan di dalam kitabnya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tatkala Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan manusia, menjadikan khalifah fil ardh, yakni manusia yang saling berganti dari satu masa ke masa berikutnya. Maka para malaikat pun mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan makhluk yang dimana mereka senantiasa membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, sungguh aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, qala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni
Ambi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Kemudian di antara bentuk Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Allah memuliakan manusia di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Allah tidak mengajarkan kepada yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan pada malaikat, qala ambi'uni, kabarkan kepadaku, beritahu aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, tentang nama-nama. Maka malaikat pun mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat pun mengatakan, kami memuji engkau, kami bertasbih kepada engkau, kami mengetahui apa yang engkau berikan tahu kepada kami, dan kami tidak mengetahui apa yang kami tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemuliaan, kalau kita memperhatikan dari firman Allah tabaraka wa ta'ala yang agung ini, di mana Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan Nabi Adam bahkan daripada malaikat Jibril. Ini Allah memberikan kelebihan kepada manusia. Allah memberikan ilmu, Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam, kepada manusia, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan ilmu, memakmurkan bumi ini. Adapun Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah mengajarkan ilmu kepada para malaikat, tidak pula kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Akan tapi Allah menjadikan malaikat diantaranya hanya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bertasbih kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak yang lain. Oleh karenanya, ketika seorang hamba telah mengetahui bahwasanya kedudukan manusia akan dimuliakan di atas muka bumi ini dengan ilmu, tidak dengan yang lainnya, maka sungguh amat merugilah seorang hamba ketika hidupnya di atas muka bumi ini tidak memuliakan dirinya dengan ilmu, tidak mengangkat derajatnya dengan ilmu, tidak meninggikan derajatnya dengan ilmu. Bahkan kalau kita perhatikan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Allah menyebutkan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Allah menyaksikan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal haq, syahidallahu annahu la ilaha illa hu, huwallahu al-maliku wa ulul ilm wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist. Yani orang-orang, Allah menjadi saksi, para malaikat dan orang berilmu. Dan juga dalam banyak hadis pun Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Bahwasanya keutamaan seorang berilmu dibandingkan seorang hamba ahli ibadah tidak banyak seperti bulan, tidak banyak seperti bulan di atas bintang-bintang yang lain. Betapa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat lain juga Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah tinggikan derajat. Kemudian ma'asyiral muslimin, setelah seseorang mengetahui kemuliaan seorang manusia, seorang hamba keturunan
anak Adam, setelah dia mengetahui kemuliaan dengan sebab ilmu, dia abaikan ilmu, maka itu tidak ada guna bagi mereka. Dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya, dia tunjukkan, dia aplikasikan akhlaknya baik pada dirinya sendiri, kepada manusia, lebih-lebih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada hak yang paling agung yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka hak yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang hamba adalah hak Allah, ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yakni menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak mensyarikatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas yang lainnya. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, setelah seorang memiliki ilmu, tentu akan melahirkan adab, melahirkan perilaku yang baik. Seorang hamba senantiasa memuhasabah dirinya, tidak senantiasa melihat orang lain, tidak senantiasa melihat aib, cacat celah orang lain. Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Seberapa besar ketaatan yang telah dia lakukan dan seberapa besar dosa-dosa maksiat yang telah dia lakukan. Kemudian dia menunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik. Berapa banyak orang-orang yang memiliki ilmu, paham akan suatu ilmu, tapi mereka tidak menunjukkan adab, akhlak baik kepada diri mereka sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kaum muslimin secara umum. Kadang-kadang ilmu yang mereka miliki seolah-olah mereka menunjukkan mereka orang yang tidak memiliki ilmu. Jauh akhlak mereka. Lebih-lebih orang kadang-kadang mengaku memiliki akidah salaf, manhajus salaf, akan tapi sedikit pun tidak lahir dari amalan mereka, dari ilmu mereka. Bahkan ilmu akan melahirkan adab, ilmu akan melahirkan khasyatullah. Ini jauh lebih utama ketimbang seorang hafal akan ilmu, hafal akan Al-Quran, hafal akan riwayat dan seterusnya. Oleh karenanya, mempelajari ilmu dengan adab sangat diutamakan, bahkan wajib bagi seorang hamba. Kata para ulama di antara Ibnu Sirin, kunna nata'allamul adab 30 sanah wa nata'allam ilm 20 sanah. Kami mempelajari adab selama 30 tahun, kata Ibnu Sirin, dan kami mempelajari ilmu 20 tahun. Subhanallah, ternyata adab jauh lebih penting untuk dipelajari seorang. Ketika dia beradab yang baik, berakhlak yang baik, maka dia akan dapat mengaplikasikan, mewujudkan ilmu. Bahkan juga para ulama yang lain mengatakan, kata mereka, kunna nata'allam ilm qabla al-adab. Kunna nata'allam al-adab qabla al-ilm. Kami mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena hendaknya setelah seorang dimuliakan dengan sebab ilmu, jangan sampai dia hinakan dirinya dengan sebab-sebab hal yang sepele, dengan sebab hal-hal dunia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap paginya
melazimkan dengan adzkarus sabah, dengan zikir-zikir pagi. Apa itu? Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah tabaraka wa taala, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa doa itu yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW setiap paginya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang ciri di antara ilmu yang bermanfaat? Di antaranya menjadikan hati seorang hamba bertambah dekat kepada Allah, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua, lisannya senantiasa terjaga dari berbicara yang tidak benar. Maka ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, paling tidak dua hal ini: lurusnya, baiknya hati seorang hamba yang senantiasa melahirkan takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia berbicara senantiasa berbicara yang bermanfaat, berguna, yang tidak membahayakan dirinya. Kemudian Rasulullah SAW juga senantiasa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa', min qalbi la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku mohon, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang tidak berguna. Karena boleh jadi seorang telah mempelajari Al-Quran, seorang boleh jadi telah mempelajari hadis, seorang telah mempelajari ilmu-ilmu yang betul-betul mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tapi bila mana ilmu tersebut tidak diamalkan dan tidak melahirkan adab, melahirkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan mudarat, akan mendatangkan bahaya bagi pemiliknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.